Halo, nama saya Ahmad Zulkifli Nur Rahim, biasa dipanggil Izul. Saya asli Surabaya. Di sini sementara di Sanza Villa Residen. Nah, terus kemudian apa lagi? Saya orang biasa. Kalau saya pribadi memang orang yang suka di bidang kreatif. Jadi memang dari dulu saya suka mendalami sesuatu yang berbau kreatif dan sekarang bergelut di bidang industri kreatif. Kurang lebih seperti itu. Di mana tuh industri kreatifnya? Untuk awal mulai berkarir di bidang videografi. Kebetulan di 2014 yang lalu sempat berkarir di salah satu stasiun TV nasional yang kemudian dilanjutkan ke sebuah production house di Jakarta. Kemudian beberapa tahun di Jakarta, singkatnya akhirnya pindah ke Jember, membuka production house sendiri yang bernama Zeta Picture. Nah, setelah Zeta Picture berkembang, alhamdulillahnya di 2021 ini kita mengembangkan di berbagai lini bisnis, yaitu apa? Lanjut ya. Nah, yaitu di studio Visi Space yang merupakan studio online booking pertama di Jember sebagai wadah kreativitas untuk teman-teman di Jember berkreasi seperti itu. Kemudian lanjut kita mengembangkan sebuah digital platform yang bernama Visi Marketplace, tentunya masih dalam proses pengembangan karena punya impian yang besar mendigitalisasi semua industri vendor industri kreatif yang ada di Jember. Kemudian nggak berhenti di situ, alhamdulillah kita terus mengembangkan lini bisnis, yaitu di bidang kelas online, di mana harapan kami di kelas online lebihkreatif.com ini bisa menjadikan wadah untuk teman-teman meningkatkan skill di bidang kreatif, sekaligus mendapatkan penghasilan di bidang kreatif itu. Lanjut lagi, nggak sampai di situ, kita mengembangkan sebuah wadah yang bernama Musikamu. Ini baru banget berapa minggu yang lalu, sebagai tempat teman-teman musisi di Jember untuk mencurahkan jiwa bermusiknya di sini, sekaligus nggak cuman recording, kita juga menyediakan tempat untuk membuat musik klip, dan juga nantinya kita bikin platform sendiri sehingga produk digital berupa musik itu bisa di-download secara luas di seluruh dunia, seperti itu. Terus selain itu kita juga mengembangkan di bidang properti berkolaborasi bersama Wijaya Kusuma Realty, dan yang terakhir adalah Alam Indah. Alam Indah merupakan sebuah kawasan perumahan yang harapannya nanti bisa mewujudkan lingkungan kolaboratif. Jadi tetangganya ya tetap orang-orang yang bisa diajak kolaborasi bersama kayak gitu. Tak jelasin secara singkatnya bahwa sebenarnya Visi Space ini kita bangun sebagai wadah buat teman-teman berkreasi kan. Dari wadah teman-teman berkreasi itu melahirkan yang Visi Marketplace. Nah, cuman memang Visi Marketplace kita memang mencoba mencari standarisasi tertentu untuk bisa digunakan, UI UX-nya bisa benar-benar terlaksana dengan baik gitu kan. Bahkan masyarakat yang nggak tahu cara bikin event pun mereka bisa pakai website Visi Space atau marketplace yang nantinya kita kembangkan ini. Dari situ mereka bisa nge-create sebuah sebuah event. Misal mereka bisa milih WO, mereka pengen wedding organizer siapa nih yang mau mereka hire. Mereka tinggal milih, mereka tinggal cek infonya, mereka tinggal customize sendiri price listnya bahkan. Kemudian
mereka klik jadi sebuah apa namanya keranjang ya, masuk ke add to cart kayak gitu kan. Nah, begitu juga ketika mereka milih vendor-vendor lainnya untuk melengkapi eventnya. Misal Kak Silvi misalnya ya, pengen bikin wedding gitu ya. Butuhnya apa? WO, venue, terus fotografi, videografi, bahkan selama ini saya pribadi pernah pengalaman bikin event wedding saya pribadi yang saya pikirkan cuma 3 hal sebenarnya. Venue, dekorasi, sama make up. Itu aja. Padahal di balik itu banyak banget perintilan-perintilan, detail-detail yang kita nggak kebayang. Contoh simpelnya apa? Nyewa transportasi, misal mobil pengantin itu kayak gimana. Terus bahkan sekarang live streaming itu kayak gimana. Terus bahkan lepasin balon itu loh juga ada vendornya gitu loh. Nah kalau misal kita dengan cara konvensional kita pasti nyari satu persatu kan, di-link sama WO, kita ketemu, ngabisin waktu, bahkan milih WO-nya sendiri aja mereka ngabisin waktu. Nah sekarang kita nyoba untuk bermanfaat lah buat masyarakat dan buat vendor, sehingga hanya cukup pakai satu platform itu mereka bisa meng-create sebuah event yang itu jadi impiannya mereka kayak gitu. Itu untuk marketplace. Nah kedepannya kita bikin sebuah kawasan yang alam indah itu harapannya kita mencoba untuk disrupt konsep perumahan yang ada di Jember. Mendisrupt seperti apa sih gitu kan? Yang pertama secara budaya. Budaya apa yang kita bakal disrupt di sana? Yaitu budaya sirkulasi udara, terus budaya kebersihan, budaya nggak naruh jemuran di depan rumah kan. Kan biasanya kelihatan ya kita sepeda motoran di perumahan-perumahan di daerah gitu kan, ngelihat ada daleman di luar kayak nggak enak juga kan gitu. Terus budaya naruh mobil di pinggir jalan itu kita bikin jadi sistem di kawasan yang terbaru ini. Bahkan nanti kalau memang ini sudah running, kita bikin sistem refill. Jadi kayak pengurangan sampah plastik. Jadi sabun, minyak goreng kita bisa refill pakai sistemnya Alam Indah itu tadi. Jadi kita buat manajemen estate di sana, kita buat minimarket sendiri yang itu melayani misal kita butuh minyak goreng, kita butuh aqua ya, kayak model aplikasi klik Indomaret nanti di Tita ya. Indomaret. Nah kayak model aplikasi itu, jadi penghuni nantinya mereka tinggal pesan, kita yang nyuplai kayak gitu. Dan nantinya ada fasilitas yang mendukung orang-orang di dalam kawasan itu menjadi kolaboratif. Karena sekarang zamannya kolaborasi. Kalau nggak kolaborasi kita nggak bakal bisa survive, nggak bakal bisa berkembang lebih jauh lagi. Karena kita tahu porsi kita tahu plus minus kita, sehingga dengan harapannya ketika kolaborasi itu menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Makanya dari Alam Indah itu menjadi salah satu impian besar ekosistem ini, sehingga dari hasil dari kawasan itu nantinya bisa kita terapkan di lokasi-lokasi lain, bahkan di kota-kota lain. Nah, di kota lain kita cukup bawa satu sistem itu masuk di kota itu, ya kita tinggal terapkan secara detail di kota itu. Jadi Mas Jumber itu memilih industri ini karena hobi atau karena ada sesuatu yang mempengaruhi Mas Jumber untuk mendirikan industri? Sebenarnya kenapa memilih industri kreatif? Awalnya sih simple ya, karena saya ingin saya ingin berkarya dan menghasilkan sesuatu, dan saya ingin mendapatkan sesuatu dari proses kreatif atau proses berpikir. Jadi nggak mengganggu orang lain, dari diri sendiri pun kita bisa merasakan hasilnya. Jadi sesimpel itu sebenarnya.
dan melihat ke depannya seperti contohnya simpelnya gini, Indonesia itu punya sumber daya alam yang begitu besar. Nah, kalau misal kita terus-menerus mengeruk sumber daya alam itu tanpa kita punya sisi kreativitas, ya tetap aja sumber daya akan habis. Sementara kalau misal industri kreatif, ya kita nggak perlu mengeruk itu semua. Tapi kita cukup mengeruk ide-ide brilian dari masing-masing kita. Sehingga menjadikan sebuah passion, sebuah mindset bahwa industri kreatif ini nanti akan berkembang di masa depan. Dan sekarang pun udah kita merasakan lah, kita melihat Korea, negara sekecil itu mungkin kalau bisa dibandingkan dengan Indonesia, tapi mereka bisa mendapatkan pemasukan yang super duper banyak sekali dari industri kreatif mereka. Kenapa di Indonesia nggak mencontoh hal-hal yang seperti itu? Nah, itu yang menjadi semangat saya untuk mengembangkan bagaimana industri kreatif ini mulai dari lingkungan di Jember aja lah, untuk meningkat, go digital to the next level, sehingga bisa kita terapkan sistem ini ke setiap kota di Indonesia, kayak gitu. Sejauh ini apa nih yang udah dicapai sama Mas Rizal dalam Sejauh ini yang sudah dicapai, ya alhamdulillah kita punya ekosistem itu, sehingga ekosistem ini bisa terintegrasi satu sama lain yang seperti yang tak jelasin tadi. Jadi Vizispace sebagai wadah, kemudian lebih kreatif sebagai kalau menurut kita sendiri training and development-nya. Jadi begitu ada teman-teman yang join ke ekosistem kita langsung arahkan ke lebihkreatif.com untuk mentransfer produk knowledge dari kita maupun ilmu-ilmu kita. Begitu mereka selesai dari Lebih Kreatif, mereka sudah siap untuk mengembangkan di posisi yang mereka sukai. Contoh simpelnya di Lebih Kreatif sudah ada kelas videografi, sehingga setelah selesai dari itu mereka bisa langsung berkarya membuat konten sesuai dengan target market yang mereka udah set di awal. Jadi pencapaian saat ini sungguh luar biasa ya, karena untuk awal mula membuka Vizispace sendiri di awal tahun 2021, tapi hanya dalam waktu 6 bulan itu kita sudah membuat ekosistem yang sangat kuat di dalamnya. Kita tinggal menyempurnakan platform itu sehingga nantinya bisa dimanfaatkan atau dipakai oleh seluruh vendor maupun masyarakat di Jember itu sendiri. Nah, terus ceritain juga Mas, dari mulai berdirinya Vizispace ini dan sampai pasti kan ada momen-momen di mana jatuhnya bisnis Mas sendiri. Dari mulai jatuh bangunnya itu, terus solusi apa yang Mas Yusuf bikin untuk membangkitkan kembali usaha? Sebenarnya kalau kita ngomong jatuh yang terlalu dalam, alhamdulillah jangan sampai ya, belum sampai di saat itu ya. Tapi ada beberapa rock bottomnya saya pribadi ketika mengembangkan Zeta Picture sendiri. Itu ada beberapa tanggungan secara finansial, yaitu hutang. Yang hutang itu ya kita bisa artikan sebuah sesuatu yang dilanggar yang nggak baik secara agama. Nah, itu memang saya merasakan kurangnya keberkahan yang ada di sana. Jadi untuk mengembangkan usaha dari Zeta Picture ke usaha lainnya itu ada hambatan yang cukup serius seperti itu. Nah, contoh simpelnya waktu di 2018, saya ingat banget Zeta Picture itu sampai di titik di mana dalam 1 bulannya itu mencapai 16 kali project dalam 1 bulan. Kalau misal kita bisa kurskan ke rupiah, bisa puluhan juta income-nya. Tapi saya merasakan bahwa itu nggak jadi apa-apa kayak gitu. Kenapa nggak jadi apa-apa? Karena ya
ada aja yang dikeluarkan. Contoh simpelnya, drone itu tiba-tiba jatuh. Drone itu udah habis 2 drone. Drone jatuh, kemudian kamera rusak, anak sakit, istri sakit. Itu kita nggak ada pikiran yang sampai ke situ. Nah, begitu kita menerapkan keberkahan di dalam sebuah bisnis, alhamdulillah utang-utang itu udah selesai semua. Ini yang jadi pembedanya. Visi kita bangun di 2021 dan udah memunculkan banyak unit bisnis dan berkembang cukup signifikan. Karena memang kita utamakan keberkahan itu. Sehingga perkembangan usahanya pun menjadi berkah walaupun sedikit tapi kita cukup gitu. Dan kita bisa upgrade pengetahuan, upgrade alat dan lain sebagainya. Itu yang akhirnya menjadi landasan kita semua, seluruh manajemen itu menancapkan mindset bahwa yang penting berkah kayak gitu. Makanya kita punya ekosistem yang namanya Visi Interconnected Berkah Ekosistem. Jadi kalau disingkat VIBE kayak gitu. Itu baru kepikiran tadi pagi. Iya, kayak gitu. Titik terendahnya karena itu pernah ada satu. Iya. Selain itu Nah, alhamdulillahnya kita itu kadang sebagai manusia ya, untuk mencapai sebuah hikmah dari sebuah perjalanan itu kadang ada orang yang sedikit dikasih cobaan udah kerasa. Ada yang dia dikasih sedikit cobaan dia ngerasa bukan karena ini gitu kan. Alhamdulillahnya kalau saya pribadi memang saya apa-apa saya balikkan lagi apakah saya punya kesalahan. Jadi setiap saya melangkah, kalau misal ada cobaan itu saya bercermin atau merefleksikan diri sehingga saya tahu feedback yang tepat bagi saya ke depannya kayak gimana. Nah, alhamdulillahnya dengan seperti itu saya bisa mencegah itu sampai terlalu jauh kayak gitu kan. Nah, kejadian yang kelihatannya mungkin bagi orang itu ya mungkin itu musibah, tapi bagi saya itu memang teguran dari Yang Maha Kuasa. Itu ada beberapa. Yang pertama, saya ingat banget ketika saya masih ada utang untuk ngelunasin mobil itu ya, masih berjalan itu. Mobil itu sering banget ditabrak orang. Terus habis itu tiba-tiba trouble, terus habis itu diserempet sama orang. Nah, itu kalau orang yang nggak memahami itu sebagai sebuah cobaan, mungkin mereka merasa itu biasa. Tapi bagi saya itu mungkin ada kesalahan dari diri saya. Itu akhirnya omset yang saya dapatkan selama itu nggak jadi apa-apa. Jadinya cuman bayarin permasalahan-permasalahan yang ada di dalam internal itu. Nah, kemudian yang kedua, itu saat saya memutuskan untuk kontrak ngontrak rumah, dan rumah itu dikontrak dari hasil ngutang lagi nih. Jadi setelah lunas, saya akhirnya ngontrak dengan hasil ngutang juga. Nyekolain BPKB-nya si mobil. Secara logika, saya tuh ada project sebuah perusahaan besar di Gresik waktu itu. Secara logika ini bakal dibayar di bulan Agustus. Tapi begitu saya memutuskan untuk ngutang itu tadi, ada aja problemnya. Akhirnya si perusahaan itu menunda pembayaran sampai beberapa bulan. Akhirnya dengan saya mikir lagi apa nih yang salah. Oh, ternyata ya tadi dengan kita nggak berkah di situ, akhirnya menghambat setiap usaha yang kita jalanin kayak gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang ini kita
mengutamakan keberkahan, walaupun dapatnya sedikit tapi itu bisa jadi berkah dan bermanfaat buat teman-teman yang lainnya kayak gitu. Apa nih yang harus aku ambil selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya biar nggak kejadian yang seperti itu lagi? Kalau saya pribadi memang memang melihat itu sebagai teguran ya, teguran besar. Apalagi ketika momen dimana ngelihat anak saya pribadi itu sakit sampai waktu itu bisa dikatakan kritis ya waktu itu ya. Jadi anak saya itu baru lahir, kemudian seminggu itu udah di fototerapi. Terus kemudian nggak cuman di situ, istri saya di bulan pertama mungkin ya setelah melahirkan itu kena harus ke rumah sakit lagi. Terus nggak lama dari istri saya sakit, anak saya sakit lagi. Dan itu yang sempat sampai di titik terendah saya, yaitu anak itu kritis. Bahkan ada satu dokter spesialis, ingat banget waktu itu, sampai bilang gini, Mas segera dibawa ke rumah sakit. Ini kalau nggak dibawa sekarang takutnya ya terjadi sesuatu yang nggak diinginkan gitu kan. Akhirnya terus nggak mikir panjang, langsung masuk ke opname lagi. Nah itu di titik terendah saya bahwa apa yang saya usahakan selama ini nggak ada artinya gitu loh. Kalau nggak berkah itu nggak ada artinya. Dan alhamdulillah ketika saya menyadari bahwa ketidakberkahan itu berasal dari pemasukan atau modal yang dari utangan bank dan lain sebagainya. Itu akhirnya saya merasakan bahwa kesehatan udah mulai membaik, kemudian nggak pernah, anak saya pribadi nggak sakit-sakit lagi, istri saya nggak sakit, saya pun juga sehat, alhamdulillah. Nah dari situ saya mencoba untuk konsisten dalam keberkahan itu. Bahkan banyak sekali tawaran untuk modal usaha, untuk ngembangin bisnis. Ayo ngembangin bisnis, kita bisa mencairkan berapa M kayak gitu. Ya saya pribadi menahan itu. Karena apa? Yang saya takutkan bisa aja keberkahan itu bukan secara finansial lagi, tapi orang-orang yang nanti bergabung di dalam ekosistem ini bisa jadi orang-orang yang bukan menjadikan keberkahan itu sebagai pegangan hidupnya. Nah kalau udah seperti itu, biasanya yang terjadi perpecahan, kemudian bisnisnya nggak jalan dan lain sebagainya. Itu yang sangat saya hindari kayak gitu. Ada nggak tokoh yang berpengaruh dalam bisnis? Tokoh Ya, yang selama ini membuat Mas Ibnu terinspirasi untuk maju di bidang kreatif. Sebenarnya kalau tokoh di bidang kreatif sendiri sih Atau seseorang lah ya. Kalau saya pribadi memang berkiblat ke sahabatnya Rasulullah ya, Abdurrahman bin Auf, karena sosok itu memang contoh bagi pengusaha apapun. Karena di sirohnya itu beliau bisa menjadi seorang pengusaha sukses dalam waktu 3 bulan. Dari nol yang dia nggak punya apa-apa sampai 3 bulan itu dia bisa luar biasa peningkatannya kayak gitu. Dan kemudian beliau juga mempertahankan kualitas ibadahnya, imannya dan lain sebagainya. Yang itu saya masih pelajari lebih dalam, karena ya nggak bisa dibungkir juga, saya juga secara basic keagamaan ya juga apa adanya kayak gitu kan. Cuman dengan konsep atau sistem usaha yang dijalankan oleh si Abdurrahman bin Auf ini yang menjadikan sebagai fundamental dari bisnis saya ke depannya. Yang pertama cash flow itu benar-benar harus cash, nggak ada yang kredit.
Itu yang pertama. Jadi kita nggak mau kredit, klien pun jangan sampai kredit juga. Karena itu juga akan mempengaruhi keberkahan kita. Saya juga sering banget loh ya, mengalami klien-klien yang dia tuh benar-benar hidupnya berkah, sama dia ada yang beberapa klien yang hidupnya penuh permasalahan. Itu rasanya itu di lapangan itu berbeda, jujur aja berbeda. Kalau yang benar-benar berkah itu kita kayak nggak ada permasalahan di lokasi, terus hasil karyanya pasti diterima banyak orang. Tapi kalau klien yang nggak berkah ya kadang ada aja masalahnya. Jadi pas di lokasi entah ya yang tak sebutin itu ada drone yang jatuh, terus kemudian kamera yang rusak mungkin ya, terus waktu editing juga banyak permasalahan dan lain sebagainya. Itu yang saya alami. Makanya dari sistemnya Abdurrahman bin Auf kita coba adaptasi ke dalam bisnis itu. Kalau dari lingkungan Mas Ridul ada nggak ya seseorang yang mendukung dan membackup kalau seseorang ya yang jadi semangat saya dalam berbisnis ya istri saya sendiri ya. Maksudnya percuma saya usaha tapi kalau misal keluarga saya juga nggak merasakan dampak dari itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, alhamdulillahnya dari bisnis-bisnis ini kita sistemnya kolaboratif ya. Jadi nggak ada yang mereka mereka berdiri sendiri, enggak. Kita kolaborasi, kita juga sharing profit berdasarkan performance base. Jadi kalau memang bulan ini kita dapat banyak, kita bagi bareng-bareng. Kalau memang bulan ini mungkin kita ada yang misal minus, ya kita minus bareng-bareng gitu. Nah, jadi dengan seperti itu ya kita fair. Kita fair, terbuka di awal, kontraknya seperti apa, sehingga harapannya ke depannya kita bisa berkembang bersama. Sukses bareng, terus kembangin bareng, terus kalau bisa punya kawasan, ya yang kita tinggali bareng-bareng, kayak gitu sih. Terakhir kasih tips dan pesan buat milenial yang baru startup. Kalau tips dari saya sih, yang pertama, coba cek dari diri sendiri dulu, apakah itu sudah berkah semua, keuangannya berkah, kemudian jalan kita mencari rezekinya berkah atau enggak. Yang pertama itu keberkahan. Yang kedua, ini tips sukses saya ya, kasih 10% lah minimal dari omset pendapatan teman-teman untuk orang tua. Itu penting banget, karena misal contoh kita dapat 1 juta nih, langsung saat itu juga kita langsung transfer ke orang tua 100.000. Itu minimal. Kalau misal teman-teman punya rezeki atau punya hitungan sendiri misal 20% atau bahkan 50%, itu terserah teman-teman. Yang jelas ada satu tips dari yang saya dapat dari dengerin ceramah agama, bahwa kalau berbisnis itu, kalau kita mendapatkan pemasukan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penguatan modal 30%-nya. Yang kedua adalah untuk kita nikmatin. Yang ketiga untuk kita sodakoin. Jadi harus dibagi 3. Itu kunci suksesnya. Tapi kalau saya pribadi memang dapat nasihat dari orang tua bahwa kalau punya usaha, kalau punya pendapatan dari hasil wirausahanya 10% omset itu langsung kita kasihkan ke orang tua. Nah, ada beberapa teman-teman yang tanya, 10% itu dikasih ke siapa? Orang tua, kalau misal kita orang tua masih lengkap ya, bapak, ibu masih ada, alhamdulillah banget. Yang kita kasih siapa? Yang kita kasih adalah bapak. Karena apa? Karena bapak itu jadi imam, jadi harga dirinya sebuah keluarga itu di bapak. Kita kasih ke bapak. Kita bilang aja, Pak, ini hasil jeripaya saya. Terima kasih ya Pak. Doain usaha saya makin sukses, makin lancar, makin berkah, kayak gitu.
Kalau misal bapak sudah nggak ada nih, yang dikasih siapa ya? Yang dikasih ibu, gitu. Karena apa? Karena ketika kita ngasih ke bapak, kalau misal bapak masih ada, ketika kita ngasih ke bapak itu kan kewajibannya untuk menafkahi seluruh anggota keluarganya. Otomatis ibu juga dapat, gitu loh. Jadi pahalanya double. Kalau misal kita kasih cuman ke ibu, ya ibu kan nggak ada kewajiban untuk menafkahi keluarga, kayak gitu kan. Jadi bisa jadi pahala kita ya memang kita harus berbakti ke ibu juga. Tapi kalau urusan keuangan ya memang alangkah baiknya kalau misal bapak masih ada, kasih ke bapak, kayak gitu. Itu tips yang kedua. Terus tips yang ketiga yaitu tadi selain tadi berkah orang tua, yang ketiga jujur, konsisten, amanah dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam attitude kita. Kalau kita jadi orang yang dipercaya, saya yakin usaha apapun teman-teman pasti dipercaya. Kalau teman-teman udah ibaratnya punya niatan buruk ke klien, punya niatan yang nggak baik ke orang lain, saya yakin nggak bakal lama, nggak bakal sustain, gitu loh. Jadi jadikan attitude kita itu sebagai dasar profesionalitas kita kepada orang lain. Kalau kita punya image yang bagus, dipercaya orang, yang enak siapa? Nggak cuman kita, tim kita, bahkan anak cucu kita nanti bakal dipercaya juga. Gitu. Banyak cerita dari rekan-rekan temen juga cerita bahwa aku berada di titik ini nggak dari aku sendiri sebenarnya, tapi dari orang tua yang mau menjaga usaha ini sampai dipercaya orang-orang, kayak gitu. Apalagi bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu pasti nanti ke depannya kita butuh apa, dibantu sama orang lain juga, kayak gitu. Hukum karma itu masih ada, kayak gitu. Bukan cuman lagu karmanya coklat. Kayak gitu sih. Jadi tipsnya sebenarnya ada 3 aja sih. Yang pertama tadi tak review lagi ya. Yang pertama harus berkah, apapun harus berkah. Berkah ya ibadah nih berkah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jangan lupa orang tua. Yang dibantu ya itu tadi, orang tua dulu. Terus kemudian yang ketiga, jadi pribadi yang baik, attitude-nya baik, jadi amanah, jujur dan lain sebagainya. Itu sih. Kalau tiga-tiganya ini dipegang oleh generasi muda saat ini, saya yakin nanti nggak cuman lingkungan Jember aja yang bagus, tapi seluruh Indonesia juga bagus, kayak gitu. Itu sih. Hah? Puasa apa? Ada quotes nggak buat buat Oh ya, quotes-nya gini, terinspirasi dari Gojek sama Tokopedia sebenarnya. Bahwa sebenarnya impian itu kalau misal kita pikirkan itu bisa jadi kalau saya salah ya nggak tahu ya. Pokoknya kata-katanya seingat saya gitu. Impian kalau misal kita pikirkan itu jadi rencana. Kalau impian itu, rencana itu kita lakukan, itu jadi usaha. Nah, kalau kita konsisten itu jadi berkah dan sukses luar biasa, kayak gitu sih. Kebayang ya? Jadi impian jangan cuma dipikirkan, dijalankan, dikonsistenkan, sehingga jadi manfaat dan berkah. Kan gitu. Terima kasih banget, Mas. Makasih. Wes dah.